Hai guys, kembali lagi bersama gue Nurul Hambali di Kumbang Speaks. Okay, how are you guys? So, right now, today I wanna talk about something interesting. Ini adalah sesuatu yang bakalan jadi tips buat lo semua. Kalau di video sebelumnya, I'm talking about are you lesbian or apakah saya lesbian, gay or homosexual? Nah, kalau kamu udah menyadari kalau kamu adalah homoseksual, yes guys, congratulations. Oke. Untuk itu, kamu kan berarti newbie nih dan pengen cari tahu nih atau pengen berteman nih dengan sesama eh sesama lesbian or maybe gay atau homoseksual. Oke. Tapi sekarang gue bakalan spesifik. Gue bakalan ngebahas tentang apakah itu how to find someone in app dating or how to find girlfriend. Gue bakalan kasih tipsnya. Jadi, pertama lo harus tahu nih bahwasanya sekarang tuh untuk cari temen atau pacar itu kayak dimudahkan aja karena gini, seorang lesbian untuk di dunia nyata itu kadang masih banyak yang tertutup, tapi di media sosial sekarang lo bisa tahu nih siapa yang lesbian siapa yang enggak. Oke, gitu. Jadi gue punya aplikasi yang mungkin lo belum tahu nih para newbie. Cile newbie. Karena gue udah menggunakan app ini udah lama banget sejak kemunculan app ini, kalau nggak salah mungkin 2014, 2012, 2013, forget. Pokoknya baru-baru banget app ini muncul. Gue udah download dan udah banyak banget teman-teman gue yang berasal dari app tersebut. Apakah app itu apa itu? Sebuah aplikasi dating khusus lesbian. Apa itu? Tenang. Gue nggak bisa ngedit nih ya. Bukan nggak bisa ngedit, nggak ada aplikasi editingnya. So, aku bakalan tunjukin aplikasi tersebut, aplikasi chatting atau dating apps tersebut. Apa? Buru, sabar. Handphone gue lemot, sabar. Gue lagi searching nih, bentar. Lo bisa download aplikasi tersebut di App Store, di Play Store, or di Apple Store, di Google Store, ya dimanapun lah kalian biasanya download, dan itu gratis. Apa namanya? Cepetan dong. Sabar. Aplikasinya adalah This Is Her. Udah ganti weh. Udah lama banget aku udah uninstall ini. Cila. Nih, Her, lesbian dating free chat and I don't know what. Nih, lo bisa download ini. Kelihatan gak sih? Ya kelihatan lah ya, pokoknya Her nih. Dia udah sekarang, dulu lambangnya merah, sekarang udah pelangi. Udah spesifik banget ya. Ya lo bisa download ini. Bisa install di handphone lo. Kenapa gue bilang lo harus download ini? Karena ini udah terbukti. Gue pakai ini walaupun gue uninstall. Tapi aplikasi gue masih ada. Account gue masih ada. Ketika lo udah download, udah ada di handphone lo stay lo daftarin gitu. Nanti di situ. Dan kenapa gue menyarankan lo pakai aplikasi ini? Karena di sini kita bisa tahu nih mana akun fake, mana akun real. Nah, akun real biasanya ditandai oleh centang biru. Jadi di situ lo udah verified gitu. Jadi di situ setelah lo daftar akun lo, dan kalau misalkan lo mau dapet centang biru, artinya this is your real account. Di situ lo kayak daftar OVO. Lo kayak pasang foto lo, thread, this is lo gitu. Jadi itu bakal menjadi akun real. Jadi kalau misalkan lo mencari juga temen di situ, tinggal gampang banget di situ swipe aja, tinggal di swipe right gitu. Kamu tinggal geser-geser ke kiri aja, match atau enggak gitu. Kalau misalkan match, lo bisa langsung chatting sama mereka dan itu gampang banget. Dan pilihannya banyak. Kalau misalkan lo pengen carinya yang satu kota dengan lo, misalkan Jakarta, tulis aja dari 0 sampai berapa kilometer.
Tapi kalau misalkan mau random gak usah ditulis, atau misalkan lo tulis 0 sampai tarik panjang garisnya mile-nya sampai misalkan 10.000 kilometer atau 8.000 kilometer. Karena apa? Karena itu lo bisa chatting dengan orang di belahan negara lain gitu, di beberapa negara yang ada di dunia sih, semua negara yang ada di dunia yang menggunakan aplikasi tersebut. Karena ini aplikasinya world ya, emang semua aplikasi world ya? Iya kok, nggak tahu ya, pokoknya gitu deh gitu. Dan memang jarang sih, kadang-kadang suka error juga sih aplikasi ini. Kalau misalkan lo pengen cari nih bule, misalkan orang asing bule, iya kan, orang barat sana, lo tinggal bikin aja status, atau lo misalkan buka aja, karena dia ada timeline-nya, dia ada di situ, lo bisa tulis status juga di aplikasi tersebut gitu. Udah keren banget sih gitu menurut gue. Lo bisa kirim foto juga di situ, bikin status di situ gitu, dan lo bisa komen dimanapun, siapapun yang bikin status gitu. Dan biasanya orang-orang gue suka bikin status bro girls gitu, cobain aja. Selain itu ada yang pengen gue sharing juga, tips and trick for long talk conversation with stranger. Jadi ketika lo udah match nih ya, and then this is my type, dan itu tipe lo banget, so gue bakalan kasih tips. Ini ada beberapa tips nih, ada 5 tips dari grid.id. Di sini tertulis 5 hal yang harus kamu hindari saat chatting dengan gebetan. Tapi nanti gue bakalan kasih tahu juga pengalaman gue. Sebelumnya gue dapet pacar, dan sekarang gue punya pacar dari aplikasi tersebut, dari Her. Jadi it's a work. Apa aja sih yang harus kita hindarin saat kita chatting dengan gebetan or strangers? Pertama, Tuhan, gak laptop, gak handphone, semuanya loh. 1 nih, katanya grid.id, kirim pesan teks yang gak terlalu panjang. Ya artinya kalau misalkan lo kirim, tiba-tiba lo chatting orang, lo lagi message nih panjang, lo ngebahas Pancasila, atau lo ngebahas Undang-Undang Dasar 1945, gila kali ya, itu hindari. 2, over analisis pada chat gebetan or stranger. Nah, oke, ini katanya nih ya, nggak semua hal yang dikatakan gebetan dalam chat mengandung arti yang begitu dalam, cukup santai aja. Jadi gini, ketika misalkan lo stranger, lo ngebahas tentang Pancasila gitu, it doesn't means lo analisis Pancasila itu apa gitu. Kadang-kadang nggak itu maksudnya gitu. Jadi lo cukup santai menanggapinya. Itu tadi maksud dari over analysis itu tadi. Jangan terlalu over analysis. Terus yang ketiga, nggak melihat kesempatan. What? Nih, chatting dengan gebetan nggak hanya bertujuan untuk mengenal dua lebih dalam, tapi juga supaya kita bisa mengajak dia buat hangout. Itu sebabnya perlu melihat kesempatan dengan lebih jeli. Ini kalau misalkan kalian udah lama ya, maksudnya udah misalkan sehari 2 hari lah kenal gitu, jadi lo bisa lah nanya-nanya gitu. Tapi kalau menurut gue ini nggak perlu kalau misalnya untuk sebatas stranger atau temen atau gebetan yang baru lo kenal dalam waktu 1 jam. Dan yang keempat adalah nggak memberi waktu gebetan untuk membalas. That's yang gue bilang tadi, itu sama banget dengan lo over analysis dan chatting terlalu panjang gitu, sehingga lo tidak mempunyai kesempatan sehingga stranger itu atau teman chat lo tuh nggak punya kesempatan untuk membalasnya. Jadi lo langsung tanya, dan lo selalu, dan ini nih kesalahannya adalah lo selalu over PD dan lo selalu introducing yourself gitu, terlalu panjang bla bla bla.
bukannya lo bertanya kepada dia, tapi lo menginformasikan diri lo, emang lo siapa, itu dihindarin. Oke, yang kelima, yang terakhir dari grid.id adalah terlalu memikirkan waktu yang tepat untuk balas chat gebetanmu. Nih, kalau misalkan kalian sok-sokan ya nggak ngebales chatting, atau misalkan mau chatting di malam hari, hindarin lah. Kalau bisa kalau lagi pegang handphone ya chatting balas aja, kalau misalkan dia chatting ya dibalas gitu. Itu tuh gebetan ya. Tapi kalau untuk stranger, kalau misalkan orang baru kenal 1 jam 2 jam atau sehari, kayaknya tips ini nggak harus berlaku. Nggak berlaku buat itu. Dan kalau dipikir-pikir, tips ini tuh terlalu biasa aja. Ada di satu yang benar sih, maksudnya yang terlalu panjang, tapi ini tips dari gue karena gue sudah berpengalaman. Berpengalaman ya, karena gue banyak banget gebetannya di situ, dan kebetulan gue udah punya pacar dari situ, jadi itu kerja dong. Nah, tipsnya adalah ketika lo kenal dengan stranger, ketika lo match di aplikasi hal tersebut, usahakan lo menghindari apa aja nih. Ini dari Kumang, tai. Sorry. Pertama, ya pasti lo harus say hey and hi gitu kan. Itu pasti dong ya, salam gitu kan. Terus yang kedua, jangan pernah lo tanyain where your address, where do you live. Tapi itu penting sih. Tapi menurut gue, it doesn't matter, it doesn't important, it's not important to talk it, because nggak semua orang yang yang install itu bener-bener pengen cari girlfriend. Lagian kan bisa tahu sebenarnya dia cari girlfriend or just friend gitu. Di situ ada, karena lo kalau misalkan udah match, lo bisa langsung lihat, atau sebelum lo matching gitu, lo sebelum swipe right gitu kan, sebelum lo love itu biodatanya, itu akunnya, lo lihat dulu bio dia. Dan gue selalu lihat bio dia, kan gue di sini mau cari pacar. Kalau misalnya dia cuma jadi teman, ngapain, ya udah lewatin aja swipe kiri, ya nggak gitu. Tapi kalau misalkan emang cari pacar, itu pentingnya nanyain alamat. Alamat sih penting sih, mungkin hanya sekedar lo tinggal di mana, nanti dia jawabnya Jakarta misalkan, Jakartanya di mana, itu jangan ya, itu dihindarin. Tapi kalau menurut gue jangan dulu deh, gak usah dulu tanya lo tinggal di mana. Yang kedua, jadi diri lo sendiri, jangan jadi orang lain ya. Kalau misalkan pertama lo tanya hobinya, misalkan hobinya nyanyi, apa artis favorit lo, nah lo jangan sampai blank, lo harus searching gitu, prepare gitu, searching gitu, jadi biar nyambung. Jadi kalau tadi over analisis, lo harus analisis sekarang. Yang ketiga itu adalah jangan chat. Boleh minta telepon nggak? Boleh minta nomor telepon nggak? Itu dihindarin, karena siapa lo gitu, apaan sih baru kenal 1-2 jam udah minta nomor telepon gitu. Jadi itu hindarin. Tapi kalau misalkan gue ada tips nih, kalau misalkan alasannya lo pengen memang pindah ke other app, jadi gini, siapa si Anu gitu, aplikasi hari gue suka error nih, dan gue pengen sih sebenarnya pengen dengar suara lo, boleh nggak kita pindah ke other app. Terus kalau misalkan dia jawab enggak, ya udah skip. Bisa jawab boleh apa, lo kasih pilihan ya, bisa WhatsApp or Line or Instagram. Oke, kayak gitu pasti dikasih. Itu dia tips dari gue. Udah, pokoknya itu aja deh tipsnya. Tips-tips untuk mendapatkan gebetan pacar atau temen. Itu dia, lo harus lakuin itu, karena itu work, bekerja. Karena gue udah mencobanya, dan gue udah punya pacar, dan gue banyak teman juga dari aplikasi itu. Jadi itu aja. Mudah-mudahan podcast
video yang tidak jelas ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau enggak ya cukup tonton aja, dan like juga. Kalau mau share ya share, ya follow lah, follow, subscribe lah gitu kan ya, siapa tahu jadi youtuber. Kalau enggak juga ya udah kasih informasi aja buat kalian teman-teman yang suka pembahasan seperti ini, atau kalian termasuk golongan ini. Oh ya, by the way ya, golongan ini tuh bukan golongan yang harus dikucilkan gitu. Walaupun kemarin tuh ya elah ada kasus kejadian di Wisma Atlet yang itulah, tahu kan ya, tindakan asusila sama gay gitu, itu salah. Nanti gue bakalan bahas itu. Menurut gue apa yang salah dan apa yang harus dibenarkan. Oke, itu aja. Gue Nurul Hambali pamit dulu. Semoga kalian terhibur. Kalau tidak terhibur ya wassalam deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di Kumbang Speaks. Dadah.